burung kuntul katanya. Kemudian di sini ada gajah dan sebagainya ya. Semua gambar-gambar ini dapat Anda lihat di dalam. Jadi yang belum ke dalam, cepat-cepat ke dalam lihat tiganya di sini. Ini lingkungan alam yang dipakai oleh Pak Daud jadi tema dari karya-karya batiknya. Salah satu judulnya mengapa heran ketika alam menjalankan peran. Tanyakan aja pada Pak Daud apa artinya semua. Karena judul dengan apa yang tergambar ini tidak akan serta-merta bisa kita tangkap kalau tidak penciptanya sendiri yang berbicara. Berikut ini alam benda mati yang menjadi tema dari Pak Daud. Kita lihat di sini ada kipas atau aneka kipas ya, aneka fan di sini. Yang jadi tema Pak Daud tidak banyak, saya tidak mendapat banyak informasi visual dari Pak Daud tentang penggunaan alam benda, kecuali kalau dalam pameran ini ada, tapi dalam CD yang dikirim ke Bandung tidak ada, tidak banyak. Di sini perbedaan corak, masih kita berbicara tentang perbedaan corak. Pak Daud menggunakan dimensi sejarah, dimensi spiritual, sosial, dan asing. Saya katakan identitas yang dipinjam. Kita banyak meminjam identitas asing untuk menghias motif-motif batik kita. Kita melihat batik pesisir, khususnya motif Cirebon, Kalongan, motif Mas. Kita lihat banyak identitas Cina, identitas Parsi, dan sebagainya kita pinjam untuk dijadikan ekspresi batik kita. Salah satu judulnya adalah kerukunan umat beragama. Saya kira itu dimensi spiritual ya, agama. Terus kerangka sejarah, dimensi historis. Kemudian kembang api akhiri pesta rakyat. Judulnya asik-asik. Jadi tidak ada lagi Sidomukti, Sidoluhur, langsung bahasa Indonesia dan kalimatnya panjang-panjang. Seolah ingin mencurahkan semua pikirannya waktu membatik agar dimengerti oleh para pengguna atau pengamat. Bentuk dan gaya motif dari Pak Daud. Ada dua bentuk dan gaya. Maksud kami ada dua gaya utama yang dianut oleh Pak Daud. Pertama gaya stilasi, kedua gaya abstraksi. Gaya stilasi itu gaya yang mirip dengan apa adanya benda itu diambil, tetapi hanya diambil prinsip-prinsipnya saja. Jadi tidak hipernaturalistik atau supernaturalistik seperti fotografi. Hanya diambil bentuk-bentuk dasarnya sehingga kelihatan bunga atau binatang dalam bentuk dasarnya. Tapi kita masih bisa mengikuti bentuk aslinya di alam. Tapi kalau abstraksi, seperti pada keempat gambar ini, sudah banyak tidak lagi mengingatkan kita pada bentuknya di alam. Sudah sangat jauh. Kita sulit sekali mencari jejak-jejak tadinya itu apa dan mengalami yang namanya dinamakan abstraksi tersebut. Dalam gaya stilasinya, Pak Daud itu ekspresif ya, dan dinamis. Dinamis artinya bergerak terus, sangat mempermainkan tiga dimensional. Ada depan, ada belakang, ada volume dalam motifnya. Sedangkan gaya abstraksi biasanya geometris. Kita bisa melihat ada diagonalistik, ada segi empat atau hexagon, wajib, ada yang sedikit huruf linear tapi masih memperlihatkan garis-garis yang tegas. Kembali di sini kita melihat garis diagonalis dengan garis-garis lurus. Warna batik Daud kalau dalam CD yang beliau kirimkan sangat lembut. Katanya salah motret nih Pak Anas. Sampai di sini saya lihat ya nggak lembut-lembut amat. Ada yang sangat dinamis, ada yang sangat kontras, ada sejumlah yang lembut. Jadi ini salah kira saya kira tadi akan impresi saya seperti ini dalam sini. Ternyata salah, maaf. Komentar saya di dalam paparan sekarang ini tidak demikian. Tapi ada tanda-tanda yang bisa saya kemukakan. Pertama, keragaman. Warna batik Daud amat beragam. Dia tidak terkait atau
referensi sosial, tidak ada rujukannya. Kalau batik keraton pasti coklat soga, biru, dan warna dasar putih atau kuning gading. Tapi kalau daun itu memang melanjutkan, sebagaimana judul pamerannya, melanjutkan tradisi batik pesisir. Sangat bebas dan sangat dinamis dalam penggunaan warna-warna. Kemudian condong pada penjelajahan kemungkinan beragam nada warna. Jadi bukan hanya banyak warna, tapi nada-nada warnanya juga banyak. Jadi misalkan dari satu kelompok warna merah, yang tidak hanya menggunakan merah muda, terus, tapi merah kelompok merah dalam berbagai macam intensitas warnanya. Kemudian warna vertikal juga didominasi oleh konfigurasi nada warna analog. Ini sangat teknis istilahnya. Mungkin hanya mahasiswa seni rupa yang mengerti warna analog. Dasarnya dari dua warna berbeda, kemudian dia gabungkan menjadi konfigurasi warna, komposisi warna. Rata-rata ini akan menumbuhkan, melihatkan pada kita corak pewarnaan yang sangat kaya karena bentuk dari dua warna yang berbeda, merah dan biru misalnya. Dia gabungkan dalam berbagai macam nada-nada warna yang menjadi konfigurasi yang warna yang lebih kaya. Dan bukan itu saja, biru kadang-kadang bergerak ke kuning dan merahnya bergerak ke ungu misalnya, sehingga terjadi multiplikasi warna pada satu kesempatan yang sangat luas. Terus masih pada ya sedikitnya sebentar lagi sudah selesai. Anda bisa tanya sampai unsur-unsur visual motif, titik, garis, bidang, ruang, tekstur, semua dipakai teman-teman. Tidak menyisihkan apa-apa untuk Anda. Dia pakai titik, dia pakai garis, dia pakai bidang, dia pakai efek-efek tekstural, dia pakai semuanya dia pakai. Jadi sangat bebas. Kita bisa melihat kekayaan permainan dari motif-motif batik Jawa. Ruang, baik di luar maupun pada motif tersebut, dalam motif kerumun maupun motif satuan. Tekstur, kita melihat tekstur visual yang sangat kaya sebagai latar belakang dari motif-motif tersebut. Motif itu menggambarkan motif itu bagaimana sih, terjadi dari apa saja. Dalam batik Jawa, struktur itu tidak tertentu. Ada yang terkesan segitiga, ada yang terkesan segi empat, kuadranguler, ada yang terkesan sirkuler, kemudian ada yang terkesan diagonalistik, ikut garis-garisnya tetap. Kemudian ada yang terkesan, dan itu banyak di dalam, Anda bisa lihat, terbagi atas bidang-bidang persegi, bagian bidang persegi. Kemudian juga batik Daud ini banyak mengangkat kembali, terinspirasi oleh kain-kain tradisional, pembagiannya, sarung dan kain bacak, kepala, badan, pinggir, ada bawah, tassel dan sebagainya. Dipergunakan lagi, tetapi dengan pendekatan baru. Posisi dan sikap motif itu juga beragam ya. Ada motif yang sangat tertib, kegiatan rutin namanya, kegiatan rutin ya. Rutin gitu. Ada dia mulai menari-nari, mulai kelihatan ada garis miring dengan garis-garis linear. Kemudian ada yang semakin bebas seperti ini. Kemudian ada yang bebas sekali. Strukturnya itu tidak bisa dilacak. Ya. Kalau struktur batik keraton gampang melacaknya. Sudah ada garis miring, ada lereng, ada parang, ada tertentu, ada beberapa yang ditulis oleh Pak Iwan Tirta sudah ajak begini. Tapi di Pak Daud dia meninggalkan itu. Dan saya kira banyak batik-batik kontemporer sudah tidak melihat ke arah tradisi seperti itu lagi, tapi juga bergerak dalam kebebasan yang amat luas.
Ada dua macam corak yang dianut oleh yang saya tadi singgung di awal bicara. Corak dekoratif itu hanya indah saja untuk dimata. Nggak hanya ya, itu indah untuk dilihat. Karena keindahan itu tidak hanya, keindahan itu berasal dari manusia, tumbuh dari alam pikiran atau berpikir manusia. Dan corak simbolik itu menyimbolkan atau melambangkan sesuatu yang belum tentu serupa dengan apa yang terlihat. Misalkan di sini, nama karya ini semangat tak pernah pudar, tapi coraknya itu bunga-bunga dan sebagainya. Saya minta Pak Daud bisa maju sebentar untuk bisa menjelaskan, karena ini saya juga nggak ngerti simbol apa. Mencoba kemudian menjaga keseimbangan. Sangat manis, sangat cantik warna hijaunya, sangat subduenya. Coba lah Pak Daud, ini tiga ini aja terangkan bagaimana. Yang pertama tentang semangat material itu saya menunjukkan satu perlawanan. Disitu ada naga, ada burung garuda. Dan disitu saya bilang naga itu sebagai simbol kejahatan. Kalau burung naga itu sebagai satu simbol negara kita sebentar dan lalu belakangnya ada pengaruh warna-warna barat. Saya sebagai pembantu, saya berangkatnya justru pada warna-warna luar. Dan yang saya tidak diberikan desain dari luar, tapi kami berasal dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Tapi tadi ketika kasat Pak Joko Santoso datang, dia bilang begini, wah mas, betul mas, kasunan kita pada ini buru garuda. Tapi anakku show-nya naga, jadi aku senang naga. Jadi ya memang itulah apa masing-masing. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang mencoba mengerti perasaan ayah. Tadi saya juga maaf belajar sama ibu. Dan kami itu orang Jawa, biasanya kalau makan itu malah justru dari sisa ayam. Jadi kalau itu masih ada juga banyak dari pedesaan-pedesaan. Kalau misalnya ada menteri atau bapak menteri atau orang-orang pejabat itu sisa minumnya diambil oleh orang desa. Siapa tahu saya nanti jadi menteri, kalau tidak mungkin anaknya jadi menteri ya gitu. Mengerti mencoba perasaan ayah itu sebetulnya gini. Kadang ayah itu menanam juga supaya anaknya makan banyak. Tapi kami belajar dari setiap kali makan dari sisa ayah makan. Jadi kadang saya tunggu ayah mengajak kalau dihabisin gitu. Jadi saya coba mengerti perasaan ayah. Dan akhirnya ya dia menjaga saya sehingga saya kasih seperti nasi yang kepel gitu. Lalu kami pernah mengalami zaman ketika ayah tidak punya uang, kami makan beras merah. Beras merah. Jadi kami mencoba mengerti perasaan ayah baru ayah ayah baru tidak usahanya berdak karuan mungkin itu. Jadi kami mencoba mengerti perasaan ayah. Setelah daun-daun yang saya tampilkan sebetulnya adalah beberapa daun yang kadang kita lihat seperti sampah gitu, seperti sampahnya dan dipakai. Nah itu aja yang saya perhatikan. Lalu menjaga keseimbangan mungkin kadang dalam satu air itu kadang kehilangan kekurangan adalah oksigennya. Jadi saya mencoba melihat ketika kedalaman air ikan itu bisa hidup justru di kedalaman air. Kalau saya berpikir oksigennya di mana setelah itu kenapa harus di oksigen? Nah dalam arti ini saya berdua-dua. Yang satu air yang tidak terlalu dalam, yang satu air yang dalam. Setelah oksigen itu sama. Jadi saya menunjukkan tentang menjaga keseimbangan. Itu baru 3. Dalam itu ada 200 kain yang penuh simbolik baru dari Pak Daud. Silakan bertanya, mungkin tidak akan habis sampai seminggu lagi. Boleh. Terima kasih. Kerangka dasar utilitarian karena fungsinya kalau kita amati memang untuk kain busana, kemudian merepresentasikan suatu kebudayaan Jawa yang sangat besar pengaruhnya bukan hanya di Indonesia, tetapi di Asia Tenggara bahkan di dunia. Kita masih belum lupa bahwa batik diakui mencapai tingkat kecanggihan pembuatan tertinggi di Pulau Jawa, dan ini diakui oleh media massa internasional. Kemudian sangat tematis. Bahkan Pak Daud memiliki sejumlah karya yang beliau sendiri katakan ini batik tematis. Padahal menurut saya semuanya itu tematis, karena ada judul-judulnya di bawahnya.
kemudian ada kerangka dasar ekspositorik yang tadi saya katakan, ada hubungan, ada keterkaitan langsung antar motif. Saya melihatnya setidak-tidaknya pada 2 kain Pak Daud, yaitu yang disebut penularan 3 cairan. Karena ini pasti ada hubungan ceritanya, tidak berdiri sendiri. Dan ekspresi cinta, ada bentuk manusia, ada bentuk bunga. Bunga lambang kasih, manusia yang lambang dari yang menjalankan cinta kasih. Antara bunga dan manusia dalam tema ini pasti memiliki hubungan konsepsional yang dinamakan hubungan ekspositorik tadi. Pada komponen bisa dibaca sendiri aja di makalah saja, perlu ulangi lagi. Banyak sumber gagasannya, banyak gaya perumpamannya, banyak warnanya, banyak titik garis, jika dan ruang, dan banyak pula struktur motif yang bebas. Kita pada kesimpulan, batik Daud bersifat liberal. Dia tidak terikat oleh kaidah-kaidah yang membatasi ekspresi batik dalam hal pilihan motif maupun warna. Batik Daud memanfaatkan sumber-sumber eko-budaya setempat, ekologi dan budaya setempat dan asing, serta bentuk-bentuk khas batik tradisional, keraton, pesisir. Akan melihat di dalam. Konfigurasi pencoretan batik Daud bersifat imajinatif dan kreativitas dalam upaya pencarian jati diri. Imajinatif dan kreatif. Keempat, batik Daud mengetengahkan arti dekoratif dan arti simbolik. Arti dekoratif berangkat dari kepekaan artistiknya. Arti simbolik bertolak dari isu-isu spiritual, lingkungan, sosial, dan politik. Ini yang saya sebutkan tadi sebagai simbolisme baru. Bukan lagi sido-sido dan sebagainya, atau motif larangan yang penuh mitologi Jawa kuno. Tapi sekarang sudah menggunakan simbol-simbol kontemporer. Batik Daud secara singkat bernilai artistik sekaligus juga kreatif dan imajinatif. Pendapat akhir itu baca sendiri aja ya di makalah ya, supaya mempersingkat ya. Pokoknya batik Daud itu kontemporer, tapi bukan hanya batik Daud yang ada di Indonesia, banyak saingannya. Jadi batik Daud harus konsisten dalam menetapkan bendera simbolik baru ini. Karena justru di sana saya melihat kekhasan batik Daud, kekuatan merepresentasikan apa yang menjadi isu-isu sosial, politik, dan spiritual di dunia, di dalam masyarakat dan kehidupan Indonesia. Sekian, terima kasih Pak Yusuf. Tipis, kasihan nanti kalau dipotong nggak bisa berbunyi. Dekan, jadi udah dipesan jangan sebut saya dekan, nggak saya sebut mas kalau mas sudah sebut dekan. Oke, Bapak-Ibu sekalian, Ibu Ginanjar waktunya sangat sempit. Tapi barangkali sebelum beliau meninggalkan forum ini, saya ingin ada pertanyaan untuk beliau. Barangkali satu pertanyaan sebelum Ibu meninggalkan forum ini. Syukur-syukur nggak ada. Ada? Ya, malam ada tadi. Saya tidak dianggap sebagai nasisme kami. Kami sangat perlindungan boleh nanti memboleh satu barisan di kertas. Kemudian kami akan lanjutkan untuk jadi satu ragam bias. Tetapi judul bawahnya nanti itu apa yang diberikan untuk generasi di bawahnya. Kami ada beberapa buku dari menteri, dari tokoh masyarakat, mereka sudah memberikan beberapa goresan yang bicara tentang paradigma Indonesia dan sebagainya. Nah itu kami ingin memberi satu saat itu kami rencanakan sumbangkan ke Museum Nasional dan Galeri Nasional sebagai arsip seni nasional. Dan nanti supaya satu saat mereka mungkin tidak bisa baca buku ibu, tapi bisa baca karya ibu dengan hati yang diberikan melalui ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan yang bisa belakang untuk menuliskan sejarah tadi, tulisan tadi. Barang 5-10 menit di belakang itu sudah ada makanan kecil supaya mungkin juga ada kopi supaya kita lebih
segar barangkali untuk melanjutkan diskusi ini. Jadi kita lihat barang 5 sampai 10 menit. Terima kasih. Dan tandingan dan sebagainya agar diskusi ini lebih kaya. Silakan. Siapa yang ingin mengambil kesempatan terlebih dahulu, silakan. Ini ada. Ya, tolong. Mas Bang, tolong Mas. Saya mau bertanya kepada Ibu Asmoro, mungkin Pak Anas juga bisa menjawab. Dan akhirnya ya, padahal kalau teknik dipelajari kan bisa gitu loh. Itu saya nggak harus bikin. Jadi kalau mereka sangat bisa meniru, toh akhirnya bisa. Mereka sangat bisa untuk menggambar batik-batik seperti kita, tinggal contoh motif. Lalu soalnya kan pada hak cipta. Nah itu bagaimana kita mengatasinya? Saya kemarin juga berbincang sama Bapak Daud bahwa kita sedang mengusahakan hak paten atas batik Indonesia sampai kemana paten itu. Karena sebagian bisa saya jawab, sebagian Pak Anas. Saya rasa gini Mbak, ya, katakanlah Malaysia, ada hal-hal yang tidak mungkin mereka meniru, ya, karena filosofi hidupnya beda. Saya pernah diundang oleh almarhumah Datin Sri Hendon, istrinya waktu itu Deputy Prime Minister Malaysia, kemarin untuk pembukaan sebuah pameran beliau. Saya diundang ke toko beliau yang namanya Jendela Batik. Di sana kita diperkenalkan dengan 5 desainer batik anak-anak muda semua antara 20 tahun. Dan batik yang mereka mereka buat adalah batik yang luar biasa modern, yang sesuai dengan gaya hidup mereka. 4 meter karena mereka pakai baju kurung dengan sarung yang gombrong dan sebagainya ya. Jadi sini yang saya maksud adalah begini Mbak, teknik itu semua orang bisa belajar. Anda bisa 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun di sebuah desa di Cirebon, mungkin Anda bisa membuatnya, berhasil membuat sebuah selendang katakanlah. Yang saya katakan di sini sebagai tidak usah khawatir adalah hilangkan kekhawatiran yang tidak perlu itu, ya. Tapi pada yang sama kembali adalah mengenali barang-barang tradisi ini dengan lebih baik. Karena kita punya tendensi menghilangkan pemakaian tenun dan batik dalam busana kita. Waktu saya bicara di Pekalongan bulan Maret yang lalu, saya katakan pada mereka bahwa Anda orang Pekalongan berusaha untuk mempertahankan tradisi batik di Pekalongan. Apa yang terjadi sekarang? Anda hanya tempat bikin batik, nggak ada yang pakai. Dan saya katakan juga kepada pejabat Departemen Perindustrian, Anda harus pakai batik. Dia bilang enggak, saya harus pakai seragam. Saya bilang enggak Bu, Anda masih merubah peraturan itu bahwa semaksimal mungkin harus pakai tenun atau batik, karena Pekalongan juga berhasil tenun ya, jangan lupa. Jadi kalau tidak mulai dari kita sendiri, jangan ngeributin yang terjadi di Malaysia atau yang dipatenkan dalam segala macam. Dan Anda juga jangan lupa bahwa paten itu nggak segitu gampangnya. Bila seseorang berani mempatenkan sesuatu yang tradisi orang lain, kita bisa counter, memperdayakan mereka bahwa itu sebenarnya bukan Indonesia loh, aslinya di Indonesia, ya. Jadi kembali kepada kenalilah produk bangsa Anda sendiri, pakailah. Saya katakan juga di Pekalongan, tren di Indonesia pada dasarnya di daerah, ya, agak mengkhawatirkan. 20 tahun yang lalu kalau kita ke daerah orang masih pakai batik. 10 tahun yang lalu enggak, semua orang pakai jeans dan t-shirt. Kenapa? Karena lebih murah. Dan sebenarnya sah aja kan, tapi kan nggak benar. Jadi jangan memperkarakan batik kalau Anda sendiri jangan pakai batik atau nggak pakai tenun.
di Pekalongan. Busana muslim adalah sebuah tren, sah-sah aja. Tapi coba gimana caranya dengan busana muslim yang Anda pakai sekarang ini, pakailah selembar bahasa Indonesia, mungkin kerudungnya, mungkin bajunya, mungkin celananya, mungkin sarungnya. Anda bisa pakai sarung dengan tunik dan kerudung Anda. Jadi ini kembali adalah jangan aturan-aturan seperti seragam itu menjadi kendala. Kita nggak usah pakai baju batik lagi, kalau mesti pakai seragam. Dan saya katakan pada ibu pejabat perindustrian itu, jadi persegi wali kota, dengan Pak Wali Kota baru, saya bilang, Bu, kalau ibu nggak mau pakai batik, sementara Anda adalah pimpinan dari kantor perindustrian di Pekalongan, Anda jangan ribut kalau orang nggak ada yang menghargai batik. Anda mesti mulai dari Anda, dan ini juga mesti mulai dari kita sendiri, Pak. Ini sementara ini, Pak Wirano, Anas, silakan. Saya sangat setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Mas Moro, dipraktik oleh negara tetangga. Tapi sendirinya tidak tahu sebetulnya duduk perkara yang sebenarnya. Persis seperti Bu Asmoro katakan, sendirinya nggak pernah pakai batik. Tapi kalau mendengar fanatisme atau chauvinisme tiba-tiba menyerang, tanpa sendiri dan tidak pernah tahu apa itu batik. Kemudian secara psikologis, yang biasanya merasa sakit kalau ada sesuatu kreativitas dirinya yang dianggap milik dirinya diambil atau dipinjam, itu mencerminkan diskreativitas. Dia itu sendirinya menemukan motif itu juga dengan balik buku desain. Wah, ini bagus, saya comot kira-kira terus diracik-racik dari motif, seolah-olah dia punya. Ya. Dan banyak motif batik kita yang konon kita sebut sebagai asli kita, sebetulnya kita pinjam dari budaya-budaya bangsa-bangsa lain yang mampir ke Kepulauan Nusantara di masa lalu. Jelas sekali mereka mendung, itu jelas sekali, itu borrowed identity, kita pinjam. Cina juga nggak berkeberatan dan berkuar-kuar, itu milik kita, dapat. Apakah dengan kita meminjam motif itu terus motif Cina jadi bangkrut? Tidak pernah. Kebudayaan Cina akan tetap berkibar. Karena mereka tidak pernah merasa kebakaran jambut. Kita ini belum ada kebakaran jambut. Malaysia ini, Malaysia begitu. Tanyakan betul, apa betul Malaysia mengklaim motif-motif kita? Ketika saya bertemu dengan ketua Yayasan Batik Malaysia, yang mereka anggap atau merasa perlu mereka klaim adalah motif-motif yang mereka kembangkan setelah mereka sekian puluh tahun menganut motif-motif tradisi Indonesia, Pekalongan. Mereka tidak mengoprek-oprek itu. Yang mereka klaim atau mereka patenkan adalah corak-corak yang mereka kembangkan sesudah itu. Jadi kita harus hati-hati sekali dalam melihat persoalan. Karena kalau nggak gitu, di forum internasional kita kelihatan kayak orang bodoh, berteriak-teriak, emosional sekali. Fanatisme daerah muncul, fanatisme nasionalisme muncul, padahal kita secara nasionalis juga tidak nasionalis amat. Lihat aja apa dari Papua, Aceh, Ambon, segala macam. Belum udah marah-marah. Saya khusus membeli buku batik Malaysia untuk melihat, membaca apa yang sebetulnya ada dalam otak mereka. Mereka sangat smart, mereka sangat cerdas. Di satu halaman mereka mengakui tradisi batik mereka terima dari Indonesia. Di halaman berikut mereka kemudian mengatakan, tetapi yang menjadikan batik itu berkembang selanjutnya adalah kreativitas bangsa Melayu.